Oke, teman-teman semuanya. Maaf ya, maaf Nggak apa-apa, sebelumnya Kak. Nggak apa-apa, telat Kak. dari Nggak apa-apa, kemarin Kak. eh, dari kemarin janjinya ya dan baru terrealisasikan sekarang. Maaf banget ya teman-teman semuanya. Nggak apa, Kak, aman. Oh iya, kita boleh perkenalan dulu. Iya, boleh, Kak. Jadi, perkenalkan, nama saya Lavinci Jenny Queen Manjunciu, dari kelas 11-1 SMA Katolik Santa Agnes. Dari SMA mana? SMA Katolik Santa Agnes di Surabaya. Iya, Oh, iya iya iya. Kelas berapa? Siapa namanya? panggil saya VV aja, Kak. Siapa? VV. 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 Thanks, Oke, iya. oke VV. Halo VV. Berarti dari Surabaya ya teman-teman. Iya, dari SMA SMA Katolik apa Santa namanya? Agnes. SMA? Katolik Santa Agnes, Surabaya. Oh, itu sekolah itu SMA ya? Iya, Kak. Bisa ada Hmm. SMP-nya juga, cuma kita SMA. Oh iya iya. Iya. Oke lanjut. Siapa nih? Yes Oke. Skill. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Manu Iskandar. Saya berasal dari SMA Katolik Santa Agnes. Bisa dipanggil Yeskiel. Oke, Yes Skill dan VV. Oke, boleh next siapa nih? Gilbert. Perkenalkan, saya Gilbert dari sekolah SMA Katolik Santa Agnes. Bisa dipanggil Gilbert aja. Oke, baik Gilbert. Ada satu lagi ya ini, Hilmawan? Iya ya. Iya, Perkenalkan, nama Himawan. saya Himawan Prasetya dari Sekolah SMA Santa Agnes, biasa dipanggil Himawan. Oke, halo Hilmawa, VV, Yeskil, Gilbert, dan Hilmawa ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo, Kenalin, Kak. aku Cindy Faranda Suwardi, dan aku sekarang merupakan mahasiswi semester 3 di program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Aneh ya, teman-teman ngajakin aku wawancaranya tentang seni, tapi aku bukan berasal dari jurusan seni lukis gitu, tapi semoga aku bisa membantu ya tugas-tugas teman yang berbasis seni itu. Aku Makasih ya, aku sebelum Kak. itu aku boleh pendekatan dulu ya teman-teman biar nanti Iya, kita nggak apa, Kak. enjoy ceritanya. Berarti teman-teman ini kelas berapa? Ini kelas 11, Kak. Semuanya kelas 11-1. Oh, kelas Kita 11. ngambil jurusan IPS. Gitu. Ini Hilmawa nggak bisa on cam ya? Halo Hilmawa. Himawan, nggak apa-apa, Kak. Dibiarin aja yang itu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Umur teman-teman berapa semuanya? Saya 16, Kak. Oh gitu, oke baik. Iya. Iya ya. Oke boleh kali ya kita mulai aja ya. Oke, Kak. Oke. Untuk pertanyaan. Ini kita ngobrolnya bakal santai-santai aja, Kak. Dan juga nanti Oke mungkin baik. ada beberapa pertanyaan yang secara instan dan juga eh, mungkin kita bakal kayak bahas tentang masa masa lukisnya kakak pada saat zaman dulu gitu. Jadi kayak Oke baik. anggapannya podcast pada umumnya. Cuma bedanya Siap. ini online. Oke Oke. oke oke. Jadi kakak tuh mulai bisa lukis itu dari kapan? Oke, aku mulai bisa melukis itu kapan ya? Aku Iya. pertama kali melukis itu adalah saat COVID-19, saat zaman corona. Nah dulu itu waktu aku SD aku sama sekali nggak suka melukis, malahan aku waktu itu sama sekali nggak bisa melukis. Aku ngecap diri aku sebagai orang yang nggak bisa seni. Aku ngecap diri aku sebagai orang yang nggak bisa melukis gitu. Jadi saat SD aku nggak pernah mencoba untuk mendalami melukis gitu. Hingga pada saat zaman corona, saat itu aku bingung mau ngapain gitu kan. Hmm. Dan saat itu aku baca webtoon, tahu webtoon teman-teman kan. Nah jadi waktu Iya. itu saat COVID-19 aku kelas berapa ya? Kayaknya aku kelas 9 SMP. Waktu itu aku berusaha untuk mencari untuk mengisi waktu luang ini dan kebetulan itu aku menyukai baca webtoon dan sebelumnya salah satu motivasi aku juga karena lingkungan. Nah, aku itu dikelilingi oleh 2 sahabat aku, yang dimana dia ini uh,
merupakan seorang pelukis dan seorang penggambar juga. Yang satu digital art dan yang satu traditional art. Jadi karena aku dikelilingin oleh dua sahabat aku, otomatis aku kayak merasa Bangga. iri gitu ya. Iya. Iri tapi dalam hal positif. Kayak ih mereka ini keren banget ya bisa melukis gitu. Aku yang sahabatnya bisa apa gitu. Jadi aku merasa aku pengen mencoba hal baru juga dan aku pengen coba juga kalau aku tuh ingin coba melukis gitu. Jadi Iya. pertama kali aku mulai dengan hal yang aku sukai, aku melukis webtoon, karakter webtoon favorit aku. Judul webtoonnya itu kalau teman-teman baca webtoon namanya itu Kosan 95. Ada yang tahu nggak? Nggak ada Belum, ya? Kak. Nggak ada ya. Ya, Iya. jadi judulnya itu 095 itu adalah webtoon buatan Indonesia ya. Autornya adalah Indonesia asli. Jadi aku mencoba menggambar karakter favorit aku di sana. Jadi pertama kali aku melukis adalah saat zaman SMP waktu COVID-19. Berarti kakak terinspirasi dari teman-teman kakak dan juga kakak eh, bisa melukis juga karena dibantu oleh mereka. Apakah begitu? Kalau dibantu oleh mereka enggak ya, tapi aku berusaha agar aku bisa kayak mereka juga, agar aku bisa Mm-mm. melukis juga dengan sesuatu hal yang aku sukai, dengan sesuatu karakter yang aku sukai, aku mulai menggambarnya gitu. Malahan aku awal bisa melukis itu bukan gambar pemandangan. Teman-teman lihat karya aku ini kan yang pemandangan ya. Iya. Ya, awalnya aku enggak gambar pemandangan, awalnya aku gambar karakter. Oh, kakak tuh belajar lukis itu eh, dari kapan kalau boleh tahu? Itu cara melukis awal-awal melukisnya tuh gimana? Gitu. Soalnya kan pada umumnya ada berapa orang yang emang bener-bener gak bisa ngelukis dan mereka tuh pengen banget buat bisa ngelukis kan ya. Nah, mereka tuh bingung kalau mereka tuh harus gimana biar bisa lukis. Tuh. Begitu. Oke. Iya. Kalau menurut aku ya, Mm-mm. banyak orang yang bilang bahwasannya melukis itu adalah bakat bawaan dari lahir. Iya kan? Betul. Iya. Teman-teman, apakah teman-teman juga menganggap bahwasannya melukis ataupun menggambar ataupun bermain alat musik, teman-teman beranggapan bahwasannya itu adalah bakat bawaan dari lahir? Ada yang Mm-mm. beranggapan seperti itu nggak? Ya, Ada ya. Tapi ada aku contohnya. oh iya, kamu juga menganggap bahwasannya melukis itu adalah bakat bawaan dari lahir. Iya. Tapi aku mau mematahkan statement kamu itu dulu ya. Menurut aku, melukis itu bukanlah bakat bawaan dari lahir. Karena bagi aku sendiri, melukis itu adalah kemampuan yang lahir dari ketekunan berkat latihan yang terus berulang. Nah, Mm-mm. jadi ini bukanlah bakat bawaan sejak lahir, tapi ini adalah bentuk konsisten dari latihan kita yang terus kita ulang, yang akhirnya membentuk sebuah kemampuan. Sampai sini paham? Paham. Jadi teman-teman nggak mungkin ya, tapi aku menganggap bahwasanya orang yang bisa melukis itu, orang yang bisa bermain alat musik itu, bukanlah orang yang memiliki bakat dari lahir, enggak. Aku beranggapan mereka itu adalah orang-orang yang konsisten dengan latihannya, yang konsisten dengan kemampuannya. Berkat itulah, berkat latihan yang terus diulang, berkat konsistennya yang terus diulang, akhirnya membentuk sebuah kemampuan yang luar biasa tersebut. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggapan bahwasanya melukis itu adalah bakat bawaan dari lahir, aku mau mengatakan tidak sih. Bagi aku itu tidak. Tapi setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi bagi aku sendiri, melukis itu bukanlah bakat bawaan dari lahir. Dan pertanyaan kamu tadi, kadang-kadang ada teman yang bingung nih mau belajar melukis dari mana ya kan. Menurut aku, hal yang paling bagus untuk kita latihan tuh ya otodidak. Karena dengan kita belajar otodidak, kita bakal menemukan passion kita itu di mana. Tapi kalau kita melakukan sebuah pelatihan atau kita melakukan sebuah les, menurut aku terkadang seorang guru itu mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan passionnya. Otomatis seorang peserta didik ini akan menirukan apa yang dimiliki oleh passion oleh si guru ini. Seperti karena aku berasal dari jurusan pendidikan ya, seperti aku seorang guru dan aku memberikan ilmu misalkan tentang IPA kepada muridku sesuai pengetahuan aku. Otomatis si siswanya ini akan menerima ilmu
yang sudah aku berikan. Nah, begitu juga menurut aku dengan kalau misalkan kita ikut les, otomatis kita akan mengikuti skill ataupun ciri khas gambar dari guru les kita tersebut. Tapi kalau misalkan kita belajar melukis itu secara otodidak, secara sendiri, dan menemukan cara tersebut secara mandiri, menurut aku kita akan menemukan ciri khas dari lukisan kita tersebut, ciri khas dari karya kita tersebut. Karena kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dan kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sudah kita lakukan. Jadi menurut aku otodidak menurutku adalah jalan yang paling aman ya, dan dengan itu kita juga lebih bisa merefleksikan diri, lebih bisa bagaimana mencerminkan bagaimana ekspresi kita saat itu juga gitu. Karena kalau misalkan kalau aku sendiri, aku kalau melukis kalau ada orang yang lihat aku nggak bisa. Karena saat aku melukis itu aku merasa bahwasanya aku menuangkan apapun yang aku rasakan saat itu. Aku menuangkan bagaimana perasaan aku saat itu. Jadi kalau misalkan ada orang di sekitarku yang melihat aku melukis, aku merasa aku nggak bebas. Aku merasa aku nggak melihat diriku gitu. Aku nggak merasa aku berteman dengan diriku gitu. Jadi menurut aku belajar melukis itu paling bagusnya otodidak. Karena kita juga bisa belajar mandiri, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan kita. Sekian. Kalau boleh tahu sedikit ceritanya Kak, itu Kakak belajar otodidaknya itu dari YouTube atau TikTok Oh, buat oke. buat Kalau lukisnya? Itu aja. aku belajar otodidak itu pertama kali dari YouTube, dari YouTube. Bahkan sampai saat ini aku juga masih belajar melukis ini dari YouTube. Aku lihat-lihat tutorial melukis di YouTube karena menurut aku di YouTube ini sangat sangat lengkap tutorialnya mulai itu. Tapi aku nggak belajar juga ya teknik-teknik melukisnya. Tapi awalnya itu aku tuh lihat video selang waktu pelukis-pelukis ini lagi gambar. Tapi dia ini tuh ada ngasih apa kayak petunjuk juga. Habis ini pakai warna ini, habis ini pakai krayon yang ini, habis ini pakai pastel yang ini gitu. Jadi aku bakal ngikutin apa yang dia perintahkan di video tersebut. Awalnya begitu aku belajarnya. Ada sebuah video, di video tersebut ada tutorialnya, terus aku langsung bikin jadi kayak video aku taruh di depan aku, ditaruh di depan tripod gitu kan. Jadi aku udah siapin kanvas aku, udah siapin alat-alat lukis aku. Jadi nanti mereka di video itu ngelakuin apa, aku akan tiru. Aku akan tiru bagaimana mereka bikin juga, aku akan tiru. Karena itu menurut aku itu juga nggak menyalahi aturan ya, karena itu merupakan bagian kita, bagian dari proses kita juga. Dan itu juga membantu aku dalam meningkatkan skill lukis aku gitu. Jadi begitulah cara aku belajar melukis ini secara otodidak dengan video-video YouTube yang aku lihat. Oke, baik Kak. Kak, mohon maaf ini pertanyaan terakhir. Mungkin Oh iya ya, pertanyaan menurut terakhir aja Kakak, ya? pertanyaan terakhir dari saya maksudnya. Oh Nanti pasti ada gitu. pertanyaan. Oke, Ya, baik. pertanyaan terakhir dari saya itu, menurut Kakak, seni lukis itu perlukah bisa belajar untuk belajar gambar dulu, ataukah bisa langsung lukis dengan sebebasnya? Ataukah memang harus kebanyakan orang yang bisa lukis itu dari belajar gambar? Harus bisa belajar gambar gitu. Itu aja. Maksud kamunya ini kayak modal utama kita ya untuk melukis? Iya, betul. Menurut aku modal utama kita untuk melukis adalah niat. Kenapa niat? Karena ketika niat kita baik, maka hal ini akan kita peruntukkan untuk hal-hal baik. Gitu. Bukannya aku bilang bahwasanya ada orang yang menggunakan kemampuan itu ke niat buruk, tapi ada beberapa orang yang akan menggunakan ketika dia memiliki bakat, tapi dia gunakan bakatnya tersebut ke hal-hal yang buruk gitu. Jadi hal pertama, modal utama menurut aku dalam melukis ini itu adalah niat kita. Niat baik kita kalau misalkan bakat kita ini akan kita salurkan ke hal-hal yang baik, akan kita pergunakan ke hal-hal yang baik. Dengan itu menurut aku
bakat kita ini tuh akan berkembang aja ke depan karena niat baik kita itu murni kayak kita mau melukis ini agar kita bisa membantu perekonomian keluarga atau kita mau melukis ini agar kita bisa mendapatkan uang hasil dari melukis ini dan kita bisa menyumbangkan sebagian dari hasil lukisan ini ke orang banyak karena dengan hal tersebut teman-teman hal itu akan mendorong kita supaya skill yang kita punya itu akan meningkat dan kita akan dan kita akan semakin semangat ke depannya untuk membuat karya-karya kita ini lebih baik dan lebih bagus untuk dilihat oleh banyak orang. Dan yang kedua, menurut aku modalnya adalah bagaimana teman-teman ini mau konsisten dan mau untuk terus latihan. Karena teman-teman, kebanyakan orang ketika dia ini merasa dia itu sudah pinter nih melukis. Dan dia itu ibaratnya kalau di UNP salah satu moto atau slogan di UNP itu adalah alam tak kambang jadi guru. Bagaimana kita ini juga dituntut untuk belajar itu sepanjang hayat teman-teman. Jadi terkadang ada orang yang memiliki bakat melukis ini, dia tuh menganggap dirinya itu wah aku udah keren melukis nih, jadi aku udah nggak perlu lagi belajar melukis gitu. Jadi itu akan membuat dia itu stuck di sana aja dan itu akan membuat dia itu tidak berkembang dengan skillnya dan dia itu akan memakai cara-cara dia yang masih konvensional itu gitu. Jadi kita sebagai seorang pelukis juga harus terus belajar dan proses itu adalah bagian dari belajar dan karya kita yang bagus itu juga merupakan bagian dari belajar untuk mencapai gambar kita yang lebih baik ke depannya. Dan menurut aku dua hal utama itulah yang menjadi modal. Yang pertama, niat baik kita, bahwasanya hobi yang kita punya itu akan kita peruntukkan dengan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, keinginan kita untuk terus bertumbuh dan belajar, ini juga merupakan bagian yang penting menurut aku dari proses dalam melukis ini. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki niat untuk bertumbuh dan belajar, maka kita akan menganggap bahwasanya diri kita ini tuh sudah penuh, diri kita ini tuh sudah sempurna gitu dalam bakat kita ini, begitu. Terima kasih Kak. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kak, aku mau tanya, kan kakak kan bilang kalau kakak tuh belajar melukis itu ketika awal-awal COVID. Kakak pernah nggak sih kayak direndahkan gitu untuk belajar melukis gitu? Karena kan di Indonesia itu kan kesenian itu kan kayak dianggap rendah gitu loh Kak. Jadi saya penasaran apakah kakak tuh pernah direndahkan gitu, bahkan sama orang terdekat. Pertanyaannya ini ya, aku suka dengan pertanyaannya. Pernah direndahkan gak ya? Jujur, kalau bagi aku nggak pernah direndahkan soal melukis ini. Mungkin dulu itu hanya feeling aku bahwasanya tapi ini aku akan cerita sedikit ya. Tapi sebenarnya aku nggak pernah menganggap bahwasanya orang-orang merendahkan aku, bahwasanya aku itu seorang pelukis gitu. Karena pernah kejadian dulu itu teman dekat aku merasa aku nggak disupport sama teman dekat aku itu sendiri. Teman yang aku terinspirasi dari dia untuk melukis, ya teman aku bertiga. Jadi ada salah satu teman yang jago lukis itu, aku merasa bahwasanya dia itu nggak suka kalau misalkan aku ini melukis. Tapi hal itu bukanlah menjadi penghambat bagi aku. Hal itu menjadi motivasi bagi aku bahwasanya aku harus lebih dari dia. Aku harus tunjukin ke dia bahwasanya aku bisa lebih dari dia. Aku bisa menggambar sekeren dia juga tanpa aku harus mendapat persetujuan dari dia. Karena bagi aku melukis ini tuh adalah hak semua orang. Melukis ini adalah milik semua orang menurut aku. Kita tidak melukis ini nggak memandang siapapun kamu jago atau enggak, yang penting kamu mau, yang penting kamu mau berproses, kamu mau bertumbuh dan kamu mau berkembang. Aku rasa semua kita bisa melukis gitu. Dan kalau dari keluarga aku sendiri, alhamdulillahnya keluarga sekitar aku tuh sangat mendukung bakat aku tersebut. Tetapi kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya orang tuaku kurang menyetujui. Orang tuaku setuju. Orang tuaku mendukung bahwasanya hobi aku tuh melukis. Dengan cara apa? Teman-teman lihat lukisan ini, lukisan yang air mancur ini. Teman-teman mikir ini dari apa coba alasnya? Ini. Biasanya kan dari kertas, ada dari kanvas. Teman-teman mikir yang air mancur ini dari apa coba?
Papan? Iya kayak papan tuh Kak. Kayak papan ya, Iya. benar banget. Itu dari papan. Tahu nggak papan itu dari apa? Papan itu dari figura besar-besar papa aku, yang dulunya figura itu adalah foto idola-idolanya, dan karena melihat kemampuan aku yang melukis ini, papaku nyuruh aku untuk bikin figura dia tersebut untuk aku isi lukisan aku di sana. Waktu itu ada lima figura besar papaku untuk idola-idolanya, dan papaku suruh itu ada 5 figura di rumah aku tuh, ada kayak tingkat gitu, ada di rumah atas, kata papaku kan, ambil semua figura itu kamu buat lukisannya di sana, kata papaku. Mendengar hal itu aku senang dong, apalagi pada saat COVID-19 itu kanvas besar bisa terhitung mahal ya harganya kan. Jadi dengan itulah pertama kali aku membuat lukisan besar aku. Lukisan besar aku yang pertama kali itu yang ini, yang gambar sunset ini. Ini adalah lukisan pertama. Setelah itu karena waktu itu aku dipuji sama keluarga aku bahwasanya lukisan tersebut bagus, jadi itu menumbuhkan semangat bagi aku, motivasi bagi aku untuk menggambar hal selanjutnya. Terus aku melukis yang gambar ini, gambar air mancur ini, dan ya itu adalah lukisan besarku yang kedua. Ini belum update ya wallpaperku di sini, bahwasanya ada lagi lukisan aku selanjutnya. Di rumah itu ada 3 kaligrafi, ya 3 kaligrafi, 3 pemandangan. Ada pemandangan sunset, ada pemandangan apa sih namanya, air mancur, terus ada pemandangan angsa. Kalau teman-teman lihat ini aku kelihatan. Aku belum update ini wallpaper. Jadi begitu, Yeskel. Tapi kalau melihat situasi yang ada di Sumatera Barat saat ini, jujur karena aku dari jurusan teknologi pendidikan ya, Fakultas Ilmu Pendidikan, aku nggak selalu mengikuti bagaimana tanggapan orang-orang tentang seorang seniman. Aku nggak mengikuti. Dan aku rasa hal tersebut mungkin akan lebih banyak ditahu oleh teman-teman yang dari seni rupa. Dan aku rasa teman-teman dari seni rupa mungkin mereka pernah dipandang sebelah mata gitu ya, bahwasanya buat apa melukis. Tapi aku pernah dengar dari teman aku yang dari seni rupa, bahwasanya mereka ada yang bilang buat apa melukis itu nggak menjamin pekerjaan mereka gitu. Tetapi aku sendiri, teman-teman, menurutku melukis ini adalah nilai tambah bagi aku. Melukis ini adalah nilai plus bagi aku seorang dari pendidikan, dan inilah yang membuat aku bisa dikenal oleh orang-orang sekitar ini. Dan aku sekarang nggak mau mengatakan bahwasanya melukis ini tuh merupakan pekerjaan yang buang-buang waktu, enggak. Karena sejauh ini teman-teman, hal yang membantu kuliah aku sampai sejauh ini adalah bakatku yang melukis ini. Karena aku berasal dari teknologi pendidikan, aku itu ibarat seorang merah di antara putih. Paham nggak? Nah, aku tuh berada di antara dikelilingi seorang putih, dan aku menjadi merah di antara para putih ini. Dan itulah aku saat ini. Aku bukanlah pure seorang teknologi pendidikan, tapi aku juga seorang kesenian gitu, yang banyak juga yang bilang kepada aku kenapa mau ngambil jurusan pendidikan gitu, padahal ketika mereka lihat Instagram aku isinya lukis-lukis semua gitu kan. Karena menurut aku melukis itu bukanlah satu hal yang harus kita lanjutkan sebagai sebuah impian kita. Aku mungkin teman-teman ada yang punya minat dalam melukis, mau ngambil jurusan seni. Ini pendapat pribadi aku ya, karena menurut aku ketika kita mengambil sesuatu hal yang tidak sesuai dengan passion kita, itu merupakan nilai tambah bagi kita. Bukan tentang ibaratnya aku nggak ini dong, nggak fokusin dengan bakat yang dimilikinya dong, enggak. Bahwasanya melukis ini cukup kujadikan hobi saja gitu. Dan ini juga akan menjadi bisa juga menjadi kerja sambilan kita jadinya. Tapi kalau di Sumatera Barat sendiri, rekan-rekan semuanya, dan ini juga karena orang tua aku ya. Orang tuaku kalau di Sumatera Barat itu orang tuanya masih mau anaknya mau ngambil pendidikan gitu. Dan aku yang berbasis sangat menyukai teknologi, dan awalnya orang tuaku maunya aku ngambil jurusan TK PAUD.
tahu PGSD, tahu kan? Nah, kalau Tahu. teman-teman kalau Tahu, Kak. misalkan punya teman dari Sumatera Barat, nah itu pasti orang tuanya pasti nyuruh kayak anak-anaknya itu ngambil PG PAUD aja atau PGSD aja gitu. Gitulah yang terjadi di Sumatera Barat saat ini gitu. Dan aku karena aku sangat menyukai teknologi, sangat menyukai kesenian, akhirnya aku mengambil teknologi pendidikan ini. Dan cukup membuatku sangat bahagia di jurusan ini karena ya, melukis inilah yang menjadi nilai tambah bagi aku. Melukis inilah yang membantu aku di perkuliahan saat ini. Melukis inilah yang membuat aku bisa dikenal oleh dosen-dosenku. Melukis inilah yang membuat aku bisa dikenal oleh teman-temanku di sekitarku bahwasanya aku seorang teknolog pendidikan juga sekaligus seorang pelukis, teman-teman. Dan yang dia skill tadi aku bercampur ya jawabannya jadinya karena keasikan cerita ya skill. Untuk saat ini ya skill, aku pernah dengar juga bahwasanya seniman di Sumatera Barat ini tuh kurang dihargai. Nah, teman-teman yang apa nama sekolahnya tadi? SMA Katolik Santa Agnes, Kak. Oh ya, mungkin teman-teman lebih banyak tahu informasi-informasi tentang bagaimana perkembangan dunia saat ini ya. Satu hal yang aku ketahui bahwasanya Cina itu berkembang karena budayanya. Pernah dengar ini kan? Nah, Pernah. Cina itu mereka itu maju karena mereka itu melestarikan budayanya, karena mereka itu menghargai seniman-senimannya. Nah, kenapa Indonesia nggak maju? Ya, karena Indonesia aja belum bisa menghargai senimannya. Indonesia aja belum bisa menghargai karya-karya anak muda yang ada di bangsanya itu sendiri. Lihat aja kasus yang kemarin, yang mereka mengolah sebuah limbah plastik menjadi jalanan itu, mereka aja nggak disupport sama keluarga. Ibaratnya pemerintah takut bahwasanya rakyatnya itu pintar gitu kan. Jadi ya skill anggapan tentang seniman saat ini mungkin cukup kita tahu bahwasanya begitulah situasi dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Memang begitulah terjadi bahwasanya seniman itu memang ada yang tidak dihargai. Banyak seniman ini tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di Indonesia saat ini, banyak sekali. Tapi bagi aku sendiri, alhamdulillahnya aku tidak merasakan hal tersebut. Malahan bagi aku, melukis inilah yang membawa aku sampai sejauh ini. Bakat melukis inilah yang membuatku sampai bertemu teman-teman, sampai bertemu Vivi ya, sampai ya bertemu Vivi, sampai bertemu Skill, sampai bertemu Gilbert. Bakat melukis inilah yang membuatku sampai bertemu teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman punya bakat melukis, jangan anggap itu akan direndahkan oleh orang-orang ya. Tergantung bagaimana kita menanggapi. Kayak sebuah lingkaran teman-teman, hal yang bisa kendalikan di dalam lingkaran itu yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Nah, di luar lingkaran itu adalah pendapat dari orang lain. Nah, yang di luar lingkaran itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita terhadap anggapan dari orang-orang lain. Bagaimana respon kita terhadap pendapat dari orang-orang lain. Untuk itulah kita juga perlu bagaimana cara kita mempertahankan bagaimana kekuatan mental kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita juga. Nah, seorang pelukis juga tentu harus bisa menjaga kesehatan mentalnya, teman-teman. Untuk itulah, seorang pelukis itu juga selalu mencari cara bagaimana dia bisa menjaga kesehatan mentalnya. Nah, lewat cara melukis itu juga salah satu dia bentuknya untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengekspresikan apapun yang sedang dia rasakan, apapun yang dia alami saat itu juga, teman-teman. Oke ya, Skill, sampai ya pertanyaannya panjang banget ya. Ya, apa Kak. Ini untuk pertanyaan terakhir dari aku. Dari semua lukisan Kakak itu, apakah biasanya tuh memamerkan hasil karyanya tuh di pameran seni lukis ya, Kak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Ini juga sering ditanyakan oleh teman-temanku. Sebetulnya, seumur hidup aku baru pertama kali ikut pameran. Baru pertama kali, dan itu bukanlah lukisan yang ada di sini, bukanlah lukisan yang bisa aku anggap aku sangat menyukai lukisan ini, enggak. Jadi ceritanya kenapa lukisan aku itu bisa lolos di pameran, karena latar belakang aku yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Jadi ceritanya begini. Aku waktu semester 1, waktu menjadi maba, aku ikut namanya program mahasiswa wirausaha di Universitas Negeri Padang. Nah, waktu itu aku ikut PMW di bagian industri kreatif dengan judul UN Palette.
Nah, UN Pilot ini adalah pemanfaatan limbah organik menjadi cat lukis alami. Berdasarkan data dari KLHK pada tahun 2022, bahwasanya sebanyak 67,8% Indonesia menghasilkan sekitar 67,8% ton sampah setiap tahunnya. Sekitar 41,7% diantaranya berupa limbah organik, yang dimana limbah organik tersebut tidak dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan baik. Nah, untuk itulah inovasi saya tersebut hadir untuk memanfaatkan limbah organik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi pemanfaatan limbah organik ini berasal dari kulit-kulit buah naga, berasal dari daun-daun pepaya yang tidak terpakai, ataupun limbah-limbah kunyit. Jadi hasil dari olahan limbah organik tersebut aku dan tim jadikan sebagai cat lukis alami. Dan alhamdulillahnya waktu itu lolos pendanaan program mahasiswa wirausaha di Universitas Negeri Padang, dan proposal tersebut didanai. Nah, untuk menguji apakah lukisan tersebut berhasil atau tidak, aku membuat sebuah lukisan. Universitas Negeri Padang. Lukisannya itu adalah lukisan Rektorat UNP, gedung yang menjadi simbolik bagi UNP. Jadi aku bikin waktu itu Rektorat UNP, dan itulah yang menjadi pegangan aku juga waktu itu, wawancara dengan para juri, dan itu juga salah satu menurut aku yang membuat aku lolos PMW ya. Dan karena aku melukis Rektorat UNP teman-teman, jadi teman-teman dari Fakultas Bahasa dan Seni melirik lukisan tersebut dan mengajak aku untuk memamerkan karyaku tersebut. Jadi waktu itu ketua pelaksananya namanya itu pameran Hanestus. Ini adalah pameran nasional, ada dari Yogyakarta juga, ada dari Lampung juga, ada dari Bengkulu juga, jadi diikuti oleh seluruh nasional. Dan jadi ketua pelaksananya ini mengundang aku untuk ikut pameran tersebut. Dan waktu itu aku agak iseng aja ya, kayak nggak mungkin kali ya anak dari Fakultas Ilmu Pendidikan ikut pameran sama anak bahasa dan seni, apalagi lukisan mereka lebih bagus gitu ya dari aku, yang menurutku lukisanku nggak sebagus itu gitu ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu pengumuman keluar dan ternyata ada nama aku di sana. Waktu itu agak shock ya, kayak alhamdulillah gitu, ternyata aku lolos gitu. Dan waktu itu aku pernah dengar juga ya dari teman-teman dari Fakultas Bahasa dan Seni, mereka bilang kayak gini, Cindy, kamu syukur ya lulus pameran tahun ini. Aku aja yang dari seni rupa, yang dari jurusan ini aja nggak lolos, Cin, katanya. Jadi ini suatu kesempatan spesial juga nih bagi kamu bisa diloloskan di sini gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu teman-teman dari Fakultas Bahasa dan Seni juga sangat menghargai karya itu juga, teman-teman. Dan itulah yang membawa aku juga sampai saat ini juga bisa. Dan akhirnya lukisan yang kupamerkan di Fakultas Bahasa dan Seni itu diabadikan di perpustakaan Universitas Negeri Padang. Jadi akhirnya karena lukisan tersebut nggak terbengkalai sih, ketaruh aja gitu di kamar aku gitu, di kamar apalagi aku ngekos gitu kan, jadi kayak sempit rasanya ada di kosan aku. Jadi aku memutuskan untuk menyumbangkannya ke perpustakaan Universitas Negeri Padang. Dan waktu itu diserah terima langsung oleh direktur utama perpustakaan Universitas Negeri Padang, dan diterima secara langsung oleh Bapak Direkturnya juga, dan di sanalah diabadikan di UNP. Jadi aku juga senang bahwasanya lukisan itu dipajang dan setiap pengunjung sana juga bisa lihat bahwasanya itu karya aku gitu. Begitu ya skill. Dan saat ini aku cuman sekali ikut pameran lukisan, cuman sekali. Itu sangat keren Kak, menurut kami itu adalah suatu hal yang kayak sangat dibanggakan, karena merupakan kakak yang dari jurusan teknologi pendidikan, itu kan merupakan kayak, wah ini kemungkinannya buat keterima di pameran itu sangat kecil ya kan Kak. Nah Benar-benar. itu juga banyak anak-anak yang dari seni rupa, sedangkan Iya, dari seni benar. bahasa mereka Benar juga banget. lebih bisa, dan ternyata malah kakak yang lolos. Itu sangat Iya. satu hal yang sangat pantas untuk dihargai, satu hal yang pantas untuk Terima kasih banyak. dipujikan. Terima kasih banyak Bu Yevin. Sama Kak. Selanjutnya Iya. pertanyaan dari Gilbert mungkin. Jadi Kak, aku mau nanya nih. Kakak kan udah lama nih di bidang seni lukis ya. Nah, dari sebanyak itu, kayak lukisan yang Kakak lukis,
Kira-kira kalau semisal dijual lukisan Kakak ini, lukisan mana yang paling mahal harganya gitu, Kak? Oh, yang Menurut mana yang Kakak? paling mahal ya? Iya, menurut Kakak. Menurut aku lukisan yang paling mahal, itu juga karena aku paling suka lukisan itu ya. Menurut aku yang ini, Iya. yang hijau ini, yang ini. Oh ya, kelihatan. Yang Kenapa? bambu. Karena saat aku pulang dari kampus, aku melihat lukisannya itu, ini kan lumut ya yang hijau itu ya. Iya. Ya lumut gitu ya. Pas aku lihat lukisannya langsung, pas aku pulang dari kampus gitu kan, dari kosan aku, pas aku balik kampung, aku lihat lukisannya itu beneran ada lumutnya. Kayak, hah, kok bisa gitu kan? Emangnya aku juga nggak tahu ya, apakah emang krayon itu bisa berlumut. Aku juga nggak tahu, entah memang ada kesalahan dalam gambar aku tuh, entah kenapa. Tapi dia tuh kayak ada lumutnya juga gitu, karena dia ada lumut kan, tapi dia ada lumut yang asli gitu di sana. Jadi menurut aku, oh ini kalau dijual bakal bakal mahal nih gitu. Soalnya aku waktu itu lihat pameran, di pameran itu ada sebuah karyanya itu dihinggapi rayap. Karena saking realisnya, dia itu dihinggapi rayap. Jadi karyanya itu terhitung mahal sampai berapa juta ya waktu itu. Jadi aku memandang bahwasanya kalau misalkan lukisan kita itu sangat realis, berarti dihinggapi hewan atau tumbuhan, berarti mahal dong harganya. Aku mikirnya kayak gitu Iya. gitu kan. Jadi aku rasa ini sih yang yang menurut aku paling mahal ya. Ya itu sih. Kira-kira harganya berapa, Kak, kalau boleh tahu? Harganya Kalau Kakak jual itu harganya kira-kira berapa? sebenarnya Kisarannya ya, berapa? aku diajarin sama kakak aku tuh untuk menjual lukisan itu harus mahal katanya. Tapi aku sendiri yang menganggap bahwasannya buat apa jual mahal-mahal gitu ya. Kalau dia bikin sendiri dia bisa gitu. Aku mikirnya gitu. Tapi kakak aku selalu bilang ke aku kalau misalkan ada yang minta bikin lukisan, ada yang commission art, jualnya mahal gitu, jangan murah katanya. Dia yang marah kalau aku jual Betul. murah gitu. Kakak aku tuh, karena itu juga salah satu bentuk dari profil kita. Kalau misalkan kita jualin lukisan kita itu murah, kata kakakku, otomatis segitulah kualitasnya. Kalau kita jual murah, ya otomatis kualitasnya ini juga bakal murah, nggak sebagus itu dong, gitu kata kakakku. Makanya kalau mau jual lukisan itu harus mahal gitu kata itu. Tapi kalau di mata aku ya, ini kayaknya 5 jeti kemahalan nggak? 5 jeti atau kemurahan? Kalau menurutku sih kemurahan, karena ini menurutku ya, menurut saya, maaf, menurut saya itu sangat realistis, Kak. Karena kayak Iya. airnya itu bener-bener yang kayak realistis banget gitu, sampai-sampai mungkin bisa dikira kayak gambar aslinya. Kayak gambar foto, bukan gambar lukisan. Iya 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 Mungkin iya bisa ya. sampai 10 juta atau 15 Oh juta gitu karena ya. Berarti ini kayak 10 iya. juta gitu ya dijualnya. Iya. Gitu ya, ya. Aku emang nggak bisa ini ya ngasih harga gitu ya. Aku mikirnya tuh pembelinya kayak ya mana ada yang bakal beli segitu gitu aku bilang. Tapi Heeh. harga. Tapi kalau kita ngasihnya kayak apa? Kayak orang kaya mungkin mampu ya mereka pasti beli gitu ya. Pasti, Kak. Boleh deh, itu idenya boleh deh. Aku jual ini sekitar 15 juta, 10 juta. Semoga semoga ya. Amin. Oke. Ya itu sih. Silakan Gilbert untuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari saya, kira-kira dari sebanyak itu lukisan Kakak, ada nggak sih lukisan Kakak ini yang pernah dibeli sama orang luar negeri gitu? Kak, maaf Hmm, sebelumnya izin koreksi bentar. Mungkin iya. kayak ada tawaran beli dari orang luar negeri gitu. Oh, ada tawaran. Iya, Tawaran. atau Tentu ada. Oh, waktu itu aku pertama oh, kali bikin TikTok waktu itu. Pertama kali aku heeh. bikin TikTok, dan waktu itu aku upload lukisan aku di sana. Jadi itu aku pertama kali bikin TikTok waktu itu. Aku juga dari dulu udah disuruh bikin TikTok gitu ya. Tapi aku baru bikin kemarin. Kapan ya? Bukan kemarin sih, 1 bulan yang lewat. Aku baru bikinnya kemarin. Dan pas aku uploadnya itu, alhamdulillah FYP sih waktu itu berapa like-nya? Kayaknya 25 ribuan deh.
ya nggak se-FYP banget lah gitu ya. Dan waktu itu aku banyak dapat DM dari orang-orang luar negeri yang dimana dia tuh nawarin sampai 100 sampai 200 juta gitu. Tapi aku nggak aku tunggu, mungkin teman-teman bilang wow gitu ya, tapi malahan aku takut itu penipuan gitu. Aku nggak percaya sama sekali karena memang banyak ada 4 dari luar negeri yang nge-DM gitu kan, pakai bahasa Inggris gitu kan. Dia tuh sampai berapa US dollar katanya segini-gini. Aku kan kurang bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku screenshot, aku coba ke translate, ini berapa? Ini kalau $1 ini berapa rupiah ya? Kata terus aku rupiahin, hah 200 juta? Yang bener aja kata aku kan. Terus aku malahan nggak langsung tergiur, aku nggak tergiur dengan dia tuh nawarin, malahan kayak was-was gitu, aman nggak nih akunku bakal diretas gak ya akunku gitu, malahan aku mikirnya ke sana gitu. Karena orang-orang biasanya kalau akun-akun baru itu menurut aku dia tuh rentan terhadap dikasih hoax-hoax sama orang-orang lain gitu menurut aku ya. Karena akun-akun baru tuh pasti dia tuh bakal mikir kayak ya masih baru gitu ya, masih welcome to the TikTok gitu, masih baru gitu. Jadi orang merasa aku masih sangat awam gitu ya gitu. Dan aku nganggapnya itu tuh penipuan. Ada 4 yang ngechat aku dan dia tuh bilang aku tuh harus bikin dulu di ada satu website untuk jualin lukisan katanya, dan itu semua seniman banyak yang jualin lukisan di sana katanya. Nah dia tuh nyuruh bahwasanya lukisan-lukisan aku ini tuh untuk diupload di sana. Jadi ketika aku udah upload lukisanku di sana, mereka bakal beli lewat situ kata mereka. Tapi aku nggak percaya gitu karena kalau menurut aku ya kalau memang mau secara lebih bagusnya ya udah aku aja yang ngirim ke sana gitu. Secara kita aja ekspedisi ke luar negeri aja dari Cina ke sini aja sangat murah gitu kan. Otomatis bisa aja dari sini ke sana kita bisa ngirim juga kan dengan mungkin aku bakal cari ilmu baru bagaimana cara ngirimnya gitu. Tentu Gilbert ada yang pernah nawarin tapi aku merasa itu penipuan Gilbert. Sampai ya 100 sampai 200 juta ya kalau di orang luar negeri itu murah ya. Jadi mereka banting-banting harga aja gitu ngasih harganya ke lukisan gitu. Mungkin saran dari saya tuh kalau misalnya kakak mau jual lukisan kakak ke orang luar negeri tersebut, mungkin kakak bisa minta bukti TF-nya terlebih dahulu untuk bisa dilihat iya sebelum itu, setelah itu baru dibikin lukisannya. Kalau emang betul ya baru bisa dikasih ke lukisannya, mesti kasih lukisan tersebut ke orangnya. Tuh mungkin dari saya seperti itu. Boleh sih Vivi, boleh sih, boleh. Bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Boleh, Mbak. Iya. Bisa. Dan juga mungkin jangan terlalu percaya sama link-linknya Kak. Soalnya kenapa? Karena menurut saya itu pada saat kita memasuki link tersebut bisa aja akun kita yang kena hack dan mungkin data pribadi kita yang bocor ke sana. Jadi jangan langsung percaya sama link-link tersebut karena belum tentu aman juga buat kita kan. Iya benar, itu mah yang aku pikirin saat itu. Kalau apalagi sekarang kita tekan link aja udah kertas semua informasi pribadi kita gitu kan. Makanya waktu itu aku sangat menghindarin gitu ya. Dan tapi kalau ditanya apakah lukisan aku pernah terjual? Pernah waktu itu. Tapi bukan lukisan yang udah dari jauh-jauh hari aku bikin, enggak ya. Itu tuh requestan dari dosen aku. Jadi dosen aku ini seorang fotografer dan dia ini request ke aku bahwasanya dia tuh mau hasil fotografinya itu direalisasikan oleh aku dalam bentuk lukisan. Dan waktu itu terjual dengan harga berapa ya? Ya 1,5. 1,5 waktu itu terjual dengan harga 1,5. Dan aku rasa untuk awal-awal commission aku lumayan ya terjual dengan harga segitu. Begitu Gilbert. Ada kok yang pernah nawarin. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau ada mungkin bisa ditanya langsung. Kalau enggak nanti
aku yang bakal tanya sama teman-teman, jangan lupa buat untuk mengapresiasi kata kita, tujuan utamanya mengapresiasi karya tersebut. Baik, ada. Kak, aku tuh penasaran Kak. Setiap kakak ngelukis tuh kadang kayak mikir nggak, misalnya ngelukis suatu lukisan, kayak mikir ini tuh tentang apa ya gitu, atau cuma sekedar lukis aja. Apakah kakak langsung meluangkan ide tersebut, kayak langsung menggambar saja tanpa memikirkan ide atau tema atau apapun itu? Oh gitu Mungkin ya. maksudnya tidak seperti itu. Aku tuh juga seorang fotografer dan juga seorang pelukis. Jadi setiap aku mengambil foto yang menurut aku itu bagus, aku relasikan dalam lukisan aku. Dan setiap foto itu memiliki makna tersendiri, kayak dan memiliki kenangan tersendiri saat aku pergi ke sana gitu. Jadi waktu aku menempati suatu tempat itu, aku sudah semata-mata udah merasakan feel-nya saat itu juga. Dan untuk mengabadikan bagaimana perasaan aku saat itu, aku foto bagaimana pemandangan saat itu, dan dengan foto itulah nanti aku jadikan ke lukisan. Dan tidak hanya itu juga, dan salah satu cara lainnya juga, misalkan saat itu juga bagaimana sih perasaan aku hari itu. Dan teman-teman juga jangan ini ya, jangan terlalu berekspektasi tinggi ya kepada pelukis. Ada juga pelukis yang bisa melukis apa yang mereka ada suatu saat pelukis itu bisa menggambarkan apa yang dia pikirkan. Ada juga suatu saat pelukis itu dia tuh manusia ya, nggak sempurna, masih menggunakan referensi. Ada satu ketika juga begitu. Dan aku juga nggak selalu menggunakan imajinasi aku untuk melukis, nggak selalu. Karena aku juga manusia, karena aku juga sering pakai referensi juga. Karena bagi aku referensi itulah yang membantu aku juga. Kayak misalkan saat itu aku berpikir aku merasa sangat sedih gitu. Dan salah satu contoh lukisannya itu adalah angsa, lukisan angsa aku. Nah, waktu itu aku merasa sangat sedih, kayak aku merasa jauh tertinggal dari teman-teman di sekitar aku gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat di Instagram aku lukisan aku yang angsa itu. Kalau teman-teman lihat lukisan angsa itu, dia seolah-olah menunduk. Dia seolah-olah menunduk. Nah, itulah dia tuh menandakan bahwasanya dia saat itu lagi sedih, lagi meratapi dirinya, kayak dia tuh lagi merenung gitu. Nah, itulah yang terjadi pada diriku saat itu. Aku merenungi nasibku, bahwasanya aku merasa aku jauh tertinggal dari orang-orang sekitarku. Pada saat aku menjadi maba, aku merasa orang-orang kok secepat itu dia mendapatkan prestasinya di awal itu gitu. Teman-teman kalau jadi maba besok bakal berpikir seperti itu. Ketika teman-teman yang lain sudah mendapatkan prestasinya dan kita masih berada di jalan, kayak kita masih masih gerak jalan di jalan tempat saja gitu. Itu yang aku rasakan saat itu. Aku merasa sedih waktu itu dan aku menuangkan perasaanku ke lukisan aku waktu itu dengan gambar angsa, dan angsa itu seolah merenungi, meratapi nasibnya yang entah bagaimana. Itu kan kayak danau yang kulukis itu ada cahaya, kayak ada cahaya di ujungnya. Ibaratnya dia itu lagi merenungkan dan dia itu lagi menunggu cahaya yang ada di depannya. Dia tuh berharap bahwasanya cahaya itu akan datang dan menghampiri kehidupnya. Teman-teman kalau melihat semua lukisan aku itu semuanya itu ceritanya sama, alurnya sama, adalah tentang seorang gadis yang sedang mempertahankan dan yang sedang menggapai masa depannya, yang sedang menunggu cahaya yang datang ke kehidupannya. Setiap lukisan aku yang ini juga, yang aliran air ini mengisahkan tentang seorang yang terjebak di sebuah hutan yang lebat, yang dimana dia itu merasa kehilangan arah. Dan muncullah sebuah bisikan halus di tengah hutan tersebut yang mengatakan bahwa janganlah kamu bersedih. Dan itu adalah kita toleransi ya, dan itu adalah kalau ya itu adalah bahwa bisikan dari Tuhan saya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya janganlah kamu bersusah gitu, karena setiap kesusahan
ada kemudahan dalam Islam, dan setiap kemudahan ada kesusahan. Dan mata air ini menjadi simbol bahwasanya dari setiap kelelahan kita pasti ada mata air, ataupun ini tuh menjadi sebuah cahaya di ujung perjalanan kita. Kalau misalkan di gurun ataupun di hutan itu pasti kita mencari mata air karena kita udah kelelahan berjalan dengan jauh, kita sudah capek berjalan, dan mata air ini tuh sebagai cahaya, sebagai harapan yang datang Sumber ketika kehidupan. sumber kehidupan bagi kita gitu. Dan ini juga sunset ini juga menandakan tentang mimpi juga. Semua lukisan aku itu tujuannya sama, akhirnya sama, tentang seorang gadis yang sedang menggapai mimpinya, dan dia itu sedang menunggu secah harapan, dan dia itu sedang menunggu cahaya yang datang ke dalam kehidupan dia. Itu juga bentuk cerita aku, bagaimana aku menggapai impian aku, bagaimana cerita aku dalam menghadapi kesulitan aku untuk mencapai impian aku. Karena menurut aku impian itu bukanlah satu hal yang harus dikubur. Impian itu adalah suatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita realisasikan, yang harus kita capai impian itu. Dan jangan beranggapan bahwasanya kita tidak akan pernah menggapai mimpi tersebut. Tidak, teman-teman. Kita harus, bagaimanapun caranya, impian itu harus kita gapai. Karena kita hidup cuma sekali. Kita hidup cuma di kali ini. Mungkin ada yang punya sebuah pandangan tentang apa namanya reinkarnasi, tapi kalau kami kehidupan akhir ini adalah bagaimana kita di surga nantinya, bagaimana kita dapat menggunakan waktu kita di dunia ini sebaik mungkin, dengan waktu kita ini bisa kita berikan kebermanfaatan kita bagi orang lain. Karena kalau bagi aku, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sekitarnya gitu. Begitu Yeskiel, bagaimana pemaknaannya. Aku juga terkadang menuangkan apa yang aku pikirkan, terkadang aku juga menggunakan referensinya itu biasa aku dapat dari foto yang bisa aku pemandangan yang langsung foto, lalu bisa dari referensi dari Pinterest memang sudah menjadi langganannya para pelukis ya, untuk mendapatkan referensi di sana. Begitu teman-teman semuanya. Oke. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dari Yeskiel atau Himawan atau Gilbert, apakah ada? Nggak ada? Tidak ada. Oke. Udah nggak ada. Aku Gilbert ada? Nggak ada. Oke. Mungkin ada pertanyaan sedikit dari aku, Kak. Untuk lukisan kakak ini kan bergambarkan tentang realistis ya, Kak. Iya. Yang tentang gambar-gambar yang bukan hanya tentang kartun saja, namun tentang sebuah alam, tentang sebuah karya yang sebenarnya bisa dilihat secara langsung gitu ya, dilihat real life gitu. Nah, untuk setiap lukisan kakak ini, apakah untuk ceritanya nanti ke depannya apakah tetap bakal sama, ataukah nanti kakak bakal membuat sebuah cerita baru yang berbeda dari lukisan kakak saat ini, yang sebelum-sebelumnya kakak buat juga? Pertanyaannya sangat bagus ya. Aku jadi berpikir juga apakah aku akan memperbaiki, apakah kedepannya cerita dari lukisan ini tuh akan berubah. Aku juga nggak tahu gitu. Karena saat ini aku juga lagi sedang gimana ya tibanya, lagi sedang memperjuangkan mimpiku saat ini, dan otomatis apapun hasil karyaku saat ini juga akan tentang menandakan bagaimana perjalanan aku dalam mencapai mimpiku tersebut. Tapi kalau misalkan Vivian nanya, kayaknya bakal ada ya, mungkin entah itu saat aku sudah mencapai satu persatu mimpi aku, mungkin saja lukisan tersebut akan berbeda lagi pewarnaannya, akan berbeda lagi nuansanya. Karena aku juga sering mendapatkan tanggapan dari rekan-rekanku bahwasanya lukisan aku tuh kayak sendu gitu. Kayak kayak sendu, kayak ada kesedihan di setiap lukisannya itu. Aku juga nggak tahu, aku juga nggak nyadar ya kalau misalkan lukisan aku
seperti itu gitu. Tapi memang begitulah adanya, bagaimana cerita aku untuk mencapai mimpi aku begitu gitu. Dan pertanyaan Vivi juga kayaknya insya Allah sepertinya akan ada perubahan dari setiap lukisan aku ini, dan itu mungkin waktu yang akan menentukannya, entah kapan lukisan ini akan berubah nuansa, akan berubah warna, tapi aku rasa akan terjadi menurutku. Karena saat ini aku sedang tertarik pada satu warna, kayak nuansa warna-warni. Aku sedang tertarik di warna tersebut. Cuman aku belum mau merealisasikannya karena setiap aku mau melukis, ya aku melukis yang sendu gitu, kayak aku lebih sukanya menggambar ini gitu. Aku lebih senangnya menggambar ini gitu karena ya itulah yang terjadi, yang sedang aku rasakan saat itu gitu teman-teman. Tapi kedepannya aku akan mencoba sih nuansa baru dengan cerita yang baru dan dengan sebuah alur yang baru. Ini akan menjadi rencana sih bagi aku yang Vivi katakan tadi semuanya itu. Boleh? Mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya, Kak. Iya, Maaf banyak pertanyaan. Nanti pada saat Kakak sudah menjadi seorang guru, benar apakah menjadi seorang guru? Ya. Mungkin nanti apakah Kakak bakal mengajarkan sebuah lukisan kepada murid-murid Kakak nanti? Ataukah tidak? Ataukah hanya menjadikan lukisan Kakak, masih kayak seni lukis Kakak, yang lukisan Kakak itu sebagai hobi, passionnya Kakak saja secara terpendam itu. Oke, baik. Ini cukup membuatku berpikir ya. Oke, teman-teman semuanya. Karena aku berasal dari teknologi pendidikan, aku ingin tumbuh dan berkembang menjadi seorang pengembang kurikulum. Kenapa aku katakan aku ingin menjadi seorang pengembang kurikulum? Teman-teman tahu bahwasannya Howard Gardner memperkenalkan ada 9 jenis kecerdasan. Teman-teman pasti pernah baca ya, bahwasannya Howard Gardner memperkenalkan ada 9 jenis kecerdasan. Ada kecerdasan verbal linguistik, ada logis matematis, ada spasial, ada musikal, ada intrapersonal, ada interpersonal, dan lain sebagainya. Namun, yang terjadi di Indonesia saat ini itu kecerdasan logis matematis inilah yang paling dilihat. Bukankah begitu? Kayak orang-orang yang pintar matematika saja dianggap cerdas, kayak orang yang pintar hitung-hitungan saja yang dianggap cerdas. Tetapi orang-orang yang pintar dalam hal melukis, dalam hal bermain musik, dalam hal bermain teater dan lain sebagainya tidak terlalu dianggap. Malahan kalau di TikTok ada tuh, aku lihat website 10 jurusan untuk orang yang tidak terlalu cerdas. Ada, tengok, pasti ada lewat di FYP-nya. Ada 10 jurusan untuk orang yang tidak terlalu cerdas. Ada tuh urutannya, ada entah nomor berapa itu, ada seni lukis katanya kan. Aku yang tidak berasal dari seni lukis pun agak sedih lihatnya. Padahal Howard Gardner sudah memperkenalkan 9 jenis kecerdasan itu. 9 jenis kecerdasan itu yang verbal linguistik, logis matematis, spasial, musikal, dan lain sebagainya itu sama ratanya, sama hebatnya. Nggak ada ketimpangan di antara kecerdasan tersebut. Mereka sama, mereka dianggap cerdasnya, nggak ada yang beda. Tetapi di Indonesia yang terjadi saat ini, bahwasanya mereka yang punya kecerdasan logis matematis adalah mereka yang dianggap paling cerdas, mereka yang dianggap paling pintar. Untuk itulah aku ingin menjadi seorang pengembang kurikulum. Aku ingin membuat bahwasannya pendidikan di Indonesia saat ini itu harus menyeimbangkan kecerdasan ini semua, tidak boleh ada yang ketimpangan. Itu juga bentuk, menurut aku itu juga bentuk dari kegagalan dari pengembang kurikulum yang ada di Indonesia saat ini. Teman-teman, ibaratnya sebuah adonan, sering bergantinya sebuah resep, maka adonan tersebut tidak jadi-jadi. Nah, begitulah dengan kurikulum yang ada di Indonesia saat ini. Seringnya bergantinya kurikulum, maka pendidikan tersebut, maka siswa tersebut tidak tercetak dengan sempurna tentunya. Karena kurikulum tersebut sering berganti.
sebenarnya aku memilih teknologi pendidikan itu karena aku ingin menjadi seorang pengembang kurikulum, di mana aku ingin ingin menjadikan 9 jenis kecerdasan itu sama rata. Agar mereka ini tuh merasa dihargai, agar mereka ini tuh bisa diterima keberadaannya. Seperti yang aku bilang bahwasannya sebelumnya itu, Cina terkenal maju karena senimannya, maju karena mereka melestarikan budayanya. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena Indonesia saja tidak bisa menghargai seniman-senimannya, tidak bisa menghargai bagaimana budaya-budaya yang ada, dan tidak menghargai bagaimana inovasi-inovasi yang ada di negaranya tersebut. Maka dari itu, ini juga bentuk harusnya pengembang kurikulum saat ini dan kurikulum saat ini juga harus mempertimbangkan bagaimana 9 dari jenis kecerdasan itu dianggap sama, tidak dianggap adanya ketimpangan. Maka dari itu menurutku 9 jenis kecerdasan ini mereka itu akan bekerja sama untuk meningkatkan bagaimana Indonesia ini tuh bisa mencapai Indonesia Emas 2045 ini yang akan digadang-gadang itu ya. Kita nggak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Tapi itulah menurut aku salah satu caranya pengembang kurikulum ini harus menyeimbangkan 9 jenis kecerdasan tersebut. Tidak boleh ada yang ketimpangan, karena ketika terjadi ketimpangan, disitulah terjadi permasalahan. Ketika jadi permasalahan, disanalah biang kerusakan menurut aku. Bisa saja mereka tidak dihargai dan mereka memilih ke luar negeri, dan itulah yang terjadi saat ini kan, kayak hashtag kabur aja dulu karena mereka merasa mereka ini tidak dihargai di negaranya sendiri. Maka dari itu mereka pindah ke luar negeri agar mereka ini bisa dihargai di negara orang lain gitu. Begitulah Pepe. Oke. Tapi Terima kasih. ya Ya Kak, bisa sama-sama. lanjut dulu. Tapi aku sangat senang ya bercerita hal ini dengan teman-teman semuanya, karena aku juga akhir-akhir ini jujur aku sangat gimana ya, sangat sepadat itu dengan jadwal aku, apalagi mau ujian mid semester, dan bercerita dengan teman-teman cukup membuat aku merasa lega, merasa kayak aku berbicara dengan diriku sendiri kembali gitu, dan dengan bertemu dengan teman-temannya juga sangat tertarik dengan hal melukis gitu. Dan jujur kalau boleh tahu, aku melihat kalian kayak, tau nggak, aku memandang kalian kayak orang-orang yang anak-anak ambis, serius. Aku memandang teman-teman ini kayak anak-anak ambis. Kayak tahu nggak di mataku teman-teman kayak apa? Kayak anak-anak calon COC tahun depan. Iyalah jujur serius. Pasti kalian pengen masuk COC ya. Pasti ada yang berencana mau masuk COC ya. Iya ya, ya skill ya ya. Iya ya, kayak Ya Kak, biasanya. terus loh, aura-aura anak COC kalian tuh kuat banget. Apakah sekolah kalian termasuk ini kayak masuk top-top di provinsinya? Puji Tuhan untuk saat ini kami di sekolah swasta kami termasuk top 10 Oh swasta iya. terbaik di Surabaya. Ya keren. Jadi ya. Udah terlihat sih kayak anak ini kayak aku pertama kali kayak, wah ini anak ambis nih kataku. Dan juga selama cerita tadi juga kayak teman-teman tuh nggak sekedar nanya aja, tapi juga mengikutin apa yang aku katakan tadi juga gitu. Makanya aku senang sih bertemu dan teman-teman mewawancarai aku sangat senang jujur. Oke, baik Kak. Mungkin sampai di sini aja Ya, terima kasih pertanyaan dari banyak kami. ya. Makasih juga udah meluangkan waktu buat kami untuk kami Iya, tanya-tanya, sama-sama. untuk kami berbagi cerita. Banyak ya cerita kita dari jam 8 tadi ya sampai jam 9. Makanya aku 1 jam. senang banget ya. Teman-teman kelas 11 ya sekarang? Iya, betul Kak. Keren sih, teman-teman udah kelas 11, tapi cara membawa suasananya itu sudah bagus. Jujur aku sangat mengapresiasi teman-teman. Padahal ini kayaknya ini cuma tugas mapel gitu ya, tapi teman-teman totalitas banget. Aku sampai pertanyaannya tuh sampai emang kayak akar-akarnya, sampai aku menemukan sebuah ide, sebuah inovasi baru jadinya karena perkataan teman-teman tersebut. Aku juga ibaratnya belajar juga dengan teman-teman yang teman-teman katakan tadi, itu juga sangat membantu aku juga, sangat menambah ilmu aku ya. Memang sangat kayak
mendapatkan ilmu dari anak-anak muda itu memang suatu hal yang harus aku syukuri saat ini gitu. Aku merasa jadi merasa tua jadinya gitu. Padahal aku dulu ya pernah posisi di teman-teman juga, tapi aku merasa kayak wah ternyata aku sudah sebesar itu ya sekarang gitu, udah manggil teman-teman tuh kayak adik-adik gitu, kayak aku sudah tua sekarang. Sangat senang ya bertemu dengan teman-teman semuanya. Aku doakan semoga tugasnya berjalan dengan baik, dapat mendapatkan Amin. hasil yang baik. Apapun itu, jika Amin. teman-teman membutuhkan aku di masa yang akan datang, aku dengan insya Allah akan bersedia membantu teman-teman juga, karena ini juga bentuk tanggung jawab dari aku agar aku bisa memberikan manfaat bagi sekitar aku. Dan aku mau menutup menutup pertemuan kita hari ini itu dengan sebuah kata-kata ya. Kalau di kami itu dari Ustadz Hanan Ataki yang mengatakan bahwa jadilah versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Karena ketika kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, kita akan memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi orang sekitar kita. Dan kita juga tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat sempurna. Cukuplah menjadi diri kita sendiri dan carilah keunikan diri kita sendiri. Untuk itu kita akan menunjukkan siapa kita sendiri. Dan kita akan terkenal dengan keunikan kita sendiri. Kita akan menunjukkan siapa kita sendiri dengan cara-cara kita sendiri. Dan kita tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat luar biasa di depan banyak orang. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Saya sangat senang bisa membantu teman-teman. Dan semoga ini juga bagian dari proses kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dan untuk terus mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri teman-teman. Sama-sama kita berproses ya, sama-sama kita mencapai versi terbaik dari kita, mencapai mimpi-mimpi kita teman-teman semuanya. Dan jangan lupa semangat, jangan pernah menyerah ya teman-teman semuanya. Ingat perjuangkan mimpi-mimpi yang sedang teman perjuangkan saat ini. Hasil dari kami, mungkin apresiasi dari kami, saya wakilkan saja. Karya kakak sangat bagus, hasil-hasil kakak juga sangat menginspirasi kami, dan cerita dari kakak semuanya ini bisa menjadi suatu ilmu bagi kami di masa depan nanti. Semoga kami harap ke depannya kakak bisa terus berkembang, bisa terus berusaha, bisa terus menjadi seorang yang bisa menginspirasi, memotivator bagi semua orang. Baik, amin. Allahumma amin. Terima Sekian kasih dari saya dan kelompok saya. Terima kasih, Kak. Iya, Thank you, sama-sama. Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Oke, izin keluar ya. Ya, Kak. Makasih ya, Kak.